Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang hidup menjadi teladan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berguna adalah ketika hidup kita menjadi teladan, ketika hidup kita menjadi contoh. Jika kita meraih banyak hal, tetapi kita tidak hidup jadi teladan, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Jika kita memiliki pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, kita sukses, kita berhasil. Orang-orang berkata kita sukses, tapi orang berkata bahwa sekalipun dia sukses, hidupnya tidak jadi contoh, maka sebenarnya hidup kita tidak ada guna. Karena Tuhan menyebut kita sebagai terang, Tuhan menyebut kita sebagai saksi Kristus, Tuhan menyebut kita sebagai teladan. Jika hidup kita tidak menjadi terang, hidup kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi saksi Kristus, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kita berguna, bagaimana supaya hidup kita berdampak. Tentu saja kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya hidup kita menjadi teladan. Bagaimana supaya hidup saudara jadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi terangnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja,
tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehidupan mereka sudah menjadi berkat. Kehidupan mereka sudah menjadi teladan. Alangkah indahnya saudara, alangkah bersukacitanya di mana seorang pemimpin akhirnya menilai kehidupan kita, dan kemudian dia menilai bahwa hidup kita benar-benar jadi contoh, hidup kita benar-benar menjadi teladan. Itu yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika saudara, di mana Paulus sebagai seorang rasul, di mana Paulus sebagai gembala mereka, sebagai pemimpin rohani mereka, di mana Paulus menilai mereka sudah menjadi teladan, hidup mereka jadi contoh dan jadi teladan. Kita melihat bersama saudara, di mana ayat yang kedua dan ketiga Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka telah menjadi teladan. Dan mereka menjadi teladan bukan hanya di wilayah yang kecil saudara, tetapi dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Wilayah Makedonia itu adalah satu provinsi, dan wilayah Akhaya juga satu provinsi. Artinya apa saudara? Bahwa hidup mereka telah menjadi teladan di wilayah yang begitu luas. Kehidupan mereka, keteladanan mereka telah tersiar begitu jauh, begitu luas, sampai di 2 provinsi saudara. Di mana mereka telah menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan di ayat 3, dikatakan bahwa mereka telah menjadi teladan dalam pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Jemaat Tesalonika itu adalah orang yang imannya teguh, imannya kuat, sehingga hidup mereka menjadi teladan dalam iman. Dan jemaat Tesalonika itu juga adalah orang yang punya kasih, bukan sekedar kata, tapi ada usaha, ada perbuatan, ada tindakan kasih yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi teladan. Dan juga ketekunan pengharapan mereka, sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi mereka adalah orang-orang yang bertekun berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian akhirnya mereka menjadi teladan. Saudara, menjadi contoh dan menjadi teladan bukan hanya sekedar kata, tapi harus ada yang orang lihat keteladanan dalam diri kita. Dalam hal apa saudara?
menjadi teladan. Dalam hal apa orang lihat bisa mereka lihat keteladanan dalam diri saudara? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah ada teladan yang bisa orang lihat dalam diri saudara tentang iman saudara? Tentang ketekunan saudara dalam pengharapan, tentang kasih saudara. Adakah di sana orang bisa menemukan teladan yang bisa menjadi contoh dari kehidupan saudara, di mana dalam usaha kasih saudara dan ketekunan pengharapan saudara? Itu yang Tuhan mau, firman Tuhan mau saudara dalam diri kita, bahwa kita menjadi contoh, menjadi teladan, bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar kita jadi contoh dan teladan dalam ketiga hal ini, di mana dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Dan juga saudara, hal yang lain yang saya ingin kita lihat, bagaimana sehingga jemaat Tesalonika bisa menjadi contoh dan menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Itu ayat 7 saudara. Lalu kemudian mulai ayat 8 di sana juga dijelaskan sehingga bagaimana sehingga mereka menjadi teladan. Karena dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Jadi saudara, kenapa mereka bisa menjadi teladan? Dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam ketekunan pengharapan mereka. Kenapa mereka bisa menjadi teladan? Karena perjalanan hidup, tindakan hidup yang mereka lakukan adalah ayat yang ke-8 bagian ayat ini dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Apa artinya firman Tuhan bergema? Firman Tuhan itu diberitakan dari mulut ke mulut. Firman itu semakin luas karena ada orang yang memberitakannya. Dan siapa yang memberitakannya saudara? Jemaat Tesalonika. Sebagai bukti iman mereka, sebagai bukti kasih mereka kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka memberitakan, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan lalu selesai saudara, tapi jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang hidup memberitakan firman Tuhan, sehingga dikatakan di sini firman itu bergema. Dan sebenarnya bukan hanya ke Makedonia dan Akhaya. Firman yang mereka beritakan itu, mereka beritakan bukan hanya di Akhaya dan Makedonia, sedangkan Akhaya Makedonia saja itu sudah 2 provinsi saudara. Bayangkan betapa besar dampak kehidupan mereka. Betapa besar dampak kehidupan jemaat itu, di mana mereka menjadi teladan dalam iman, kasih dan ketekunan mereka yang mereka tunjukkan dengan memberitakan firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menantang kehidupan saudara. Adakah saudara hari-hari ini memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jangan katakan itu tugas pendeta saudara. Karena nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dituntut apa buah yang kita bawa. Apa yang kita lakukan, berapa jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan. Karena saudara, untuk jiwa-jiwa yang berharga itu, siapapun dia, untuk mereka Allah telah mengaruniakan yang paling berharga, yaitu darahnya, tubuh dan darahnya yang dia korbankan. Tubuh dan darahnya yang dia serahkan untuk menyatakan bahwa kita begitu berharga, jiwa-jiwa begitu berharga. Nah pertanyaannya, adakah saudara begitu mengasihi jiwa-jiwa itu sehingga saudara memberitakan firman kepada mereka? Mungkin di sana ada orang tua saudara. Mungkin di sana ada keluarga saudara, mungkin di sana ada anak-anak saudara. Adakah saudara memberitakan Injil keselamatan bagi mereka? Dan apakah mereka sudah mengalami kepastian keselamatan? Kalau belum saudara, maka hari ini tugas saudara untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Biarlah firman itu bergema dari kehidupan saudara, kepada sekeliling saudara, kepada jiwa-jiwa, kepada keluarga-keluarga. Biarlah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara. Firman Tuhan itu disampaikan kepada lebih banyak orang. Jadi, bagaimana sehingga jemaat Kolose bisa menjadi teladan saudara?
karena mereka menjadi pemberita firman. Firman yang mereka terima, firman yang mereka pahami, mereka sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mereka cintai. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan memberitakan firman itu kepada orang lain. Jadilah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara, sehingga itu memberkati banyak orang. Jika hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat memperluas berita Injil, berita keselamatan bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang lain, kita beritakan Injil bagi mereka, maka dengan demikian saya dan saudara sudah menjadi teladan. Kita sudah menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi contoh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan saudara, masih ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema untuk bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi tentang iman mereka tadi, keteladanan iman mereka tadi, itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ditegaskan lagi bahwa iman mereka itu telah tersiap begitu luas. Iman mereka itu telah tersiar sehingga menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Artinya yang kedua, mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka, dalam penyerahan mereka dalam iman. Saudara, orang-orang yang hidup menjadi teladan adalah orang-orang yang kuat dalam imannya, yang imannya tersiar kepada banyak orang, bahwa imannya adalah iman yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Orang yang demikian akan menjadi contoh dan menjadi teladan, saudara. Saya melihat, saudara, dalam kehidupan saya dipengaruhi oleh beberapa orang. Yang orang itu bukan hamba Tuhan besar, bukan pejabat, bukan orang terkenal, bukan orang sukses, tetapi salah satu yang sangat menginspirasi saya, memberkati saya, adalah seorang ibu yang imannya begitu kuat. Di mana imannya begitu kuat, saat dia sakit, saat dia lemah, saat dia susah, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dan atas dasar keyakinan itu dia mengerjakan segala aktivitasnya di dalam kehidupannya, sehingga saudara, hidupnya benar-benar menjadi teladan. Padahal dia adalah orang yang sedang mengalami masalah yang begitu berat, mengalami penyakit yang begitu parah, tetapi namun demikian dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Satu kali ada seorang ibu, saudara, yang mengidap diabetes. Lalu kemudian ketika dibawa ke dokter, dokter berkata bahwa ibu ini harus diamputasi. Tetapi ada kata-kata yang sering keluar dari mulut ibu ini adalah bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup, Tuhan berkuasa. Dan pada akhirnya benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena terbukti dia hidup dalam iman. Iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang menjadi teladan. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh dalam iman, yang kuat dan bersinar dalam iman, sehingga orang-orang lain yang akan melihat iman saudara dan mereka berkata, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa. Jadi jadikanlah hidup kita menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara.
Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga jemaat di Tesalonika mereka telah menjadi teladan di daerah yang begitu luas, saudara. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang ketiga, kenapa mereka menjadi teladan, saudara? Karena di sini ditegaskan bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik daripada berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi saudara, mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka meninggalkan segala kemunafikan. Mereka meninggalkan okultisme. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Itu jelas terlihat, saudara, bahwa mereka yang tadinya terikat oleh kuasa kegelapan, tetapi begitu kuasa Tuhan nyata di sana, bagaimana Tuhan akhirnya menyatakan mujizatnya. Kenapa, saudara? Karena mereka meninggalkan berhala-berhala dan akhirnya hidup melayani Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara, mari jalani hidup melayani Tuhan. Tinggalkan segala kemunafikan, tinggalkan segala sifat dosa, tinggalkan karakter dosa, tetapi mulai hidup melayani Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara hidup melayani Tuhan? Dalam hal apa saudara hidup melayani Tuhan? Mari jawab dalam hati saudara masing-masing. Dalam hal apa saudara sudah melayani Tuhan? Apa yang sudah saudara kerjakan untuk melayani Tuhan? Padahal Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah mengorbankan segalanya untuk menebus kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita hidup melayani Tuhan? Adakah waktu yang kita sisihkan untuk hidup melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa kita harus hidup menjadi teladan. Dalam hal apa kita menjadi teladan? Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus menjadi teladan untuk iman kita. Kita harus menjadi teladan untuk kasih kita, dan kita harus menjadi teladan untuk ketekunan pengharapan kita. Mari kita hidup menjadi teladan, sehingga orang-orang akan melihat hidup kita dan mereka akan mengakui betapa dahsyat, luar biasa Tuhan. Hiduplah menjadi teladan. Dan kemudian saudara, untuk kita hidup menjadi teladan, Paulus juga menegaskan bahwa kita harus mempergemakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan lebih luas. Firman Tuhan yang telah direnungkan, firman Tuhan yang hari ini saudara dengar, beritakanlah itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Dan dikatakan juga di sini, saudara, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu. Jadilah anak Tuhan yang beriman tangguh, yang tersiar kemanapun, saudara, yang bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadilah anak Tuhan yang kuat dan kokoh, menjadi teladan dalam iman. Kemudian hiduplah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya memberkati setiap saudara, sehingga saudara rindu untuk hidup menjadi teladan di dalam perjalanan hidup saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memproses dan mencetak kehidupan kita untuk kita menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, yakinlah saudara, hidup saudara akan bahagia. Kalau saudara melayani, pelayanan saudara akan berkembang. Itu sebabnya hiduplah menjadi teladan. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya mengulurkan tangan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati mereka, ajar mereka untuk hidup menjadi teladan.
ajar mereka untuk hidup menjadi saksi-Mu. Berkati semuanya anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka. Engkau yang menolong mereka untuk hidup menjadi teladan ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka kuat dan tangguh dalam iman, sehingga iman mereka menjadi teladan, dan supaya mereka hidup melayani Tuhan. Maka dengan demikian mereka menjadi teladan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka, kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, karena kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa,
Berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan.
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
Engkau